Kali ini, request datang dari @muhammaddiksan6321 yang meminta bahasin fakta atau kontroversi Miss Universe 2007. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong bantu aku untuk mencapai 5.000 subscribe. Like sebanyak-banyaknya, komen juga tanggapan kalian dan request kalian, serta share biar view videoku nggak mentok di 1000-an. Miss Universe 2007 diselenggarakan pada 28 Mei 2007 di Auditorio Nacional Mexico City. Ajang ini menjadi edisi ke-56 dari kontes Miss Universe dan diikuti oleh 77 negara. Acara dipandu oleh Mario Lopez, my favorite host, dan Vanessa Minnillo, serta menampilkan penampilan penyanyi asal Kanada, Mika. Setelah kompetisi yang ketat, mahkota diberikan kepada Rio Mori dari Jepang, menjadikannya sebagai wanita Jepang kedua yang memenangkan gelar tersebut setelah Akiko Kojima pada tahun 1959. Penyelenggaraan kontes itu juga sempat menarik perhatian media karena adanya protes kecil dari kelompok konservatif di Meksiko yang menantang segmen baju renang. Meskipun demikian, acara berlangsung lancar dan penuh kemewahan, menandai kemenangan bersejarah bagi Asia setelah terakhir kali di tahun 2000. Dan kali ini kita akan mengulik tuntas mengenai penyelenggaraan yang penuh dengan drama, intrik, dan sensasional dalam sepanjang perhelatan Miss Universe di era Trump. Yang pertama, kontes Miss Universe 2007 diadakan di Mexico City tidak hanya menjadi panggung kecantikan global, tapi juga jadi sorotan publik yang memanas. Di luar kemegahan Auditorio Nasional, sekelompok demonstran turun ke jalan mengenakan gaun putih yang dilumuri dengan cairan berwarna merah imitasi, menyuarakan protes atas pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah Meksiko. Gaun-gaun ini dilengkapi dengan selempang bertuliskan nama-nama lokasi penuh luka sejarah, merujuk pada kekerasan terhadap perempuan dan insiden brutal Atenco tahun 2006 yang melibatkan pemerkosaan oleh aparat keamanan. Aksi simbolik itu ditunjukkan untuk mengancam bagaimana negara lebih memilih merayakan kecantikan di panggung internasional daripada menyelesaikan krisis kemanusiaan dalam negeri. Protes ini menjadi bayangan kelam dalam acara dan dipoles dengan gemerlap, membuktikan bahwa kontes Miss Universe tidak pernah bisa sepenuhnya lepas dari realitas sosial dan politik di sekelilingnya. Yang kedua, salah satu momen paling mengejutkan dalam penyelenggaraan Miss Universe 2007 datang dari keputusan kontroversial wakil Swedia yang memilih mundur dari kompetisi hanya beberapa pekan sebelum malam final. Keputusannya bukan tanpa alasan. Dia secara terbuka menyatakan bahwa ia merasa ajang Miss Universe telah kehilangan esensinya dan justru menjurus ke arah pelecehan terhadap perempuan. Menurutnya, kontes semacam ini lebih menekankan eksploitasi fisik daripada pemberdayaan, dan ia juga enggan menjadi bagian dari sistem yang dalam pandangannya merendahkan martabat wanita. Yang ketiga, penampilan eksotik Rio Mori saat dinobatkan sebagai Miss Universe 2007 bukan hanya mencuri perhatian juri tapi juga memicu perdebatan di media sosial mengenai identitas etnisnya. Banyak warganet, khususnya di luar negeri Jepang, berspekulasi bahwa Rio mungkin seorang hapu, istilah yang digunakan di Jepang untuk menyebut orang berdarah campuran. Kulitnya yang kecoklatan dan matanya yang tajam dengan gaya koreografi yang berani dianggap lebih berbeda dengan stereotip perempuan Jepang yang biasanya digambarkan lebih lembut dan kalem. Di berbagai forum seperti Reddit dan YouTube, bahkan muncul komentar yang menduga bahwa ia memiliki darah keturunan dari Filipina dan Thailand, bahkan keturunan Afrika. What? Meskipun tidak pernah ada konfirmasi resmi bahwa Rio bukan keturunan Jepang sepenuhnya, diskusi ini mencerminkan bagaimana standar kecantikan global dan ekspresi budaya bisa saling berbenturan di panggung internasional. Rio sendiri tetap menunjukkan kebanggaan dan warisan Jepangnya dengan tetap menampilkan elemen tradisional seperti tarian dan busana kimono dalam beberapa kesempatan publik. Yang keempat, ketika Zulaika Rivera memasangkan mahkota seharga $250.000 kepada kepala Rio Mori, mahkota itu nyaris jatuh dan untungnya ditangkap oleh Rio Mori. Naasnya, Rio Mori langsung memakaikan ke kepalanya. Para publik tercengang melihat ekspresi Zulaika Rivera yang super jutek saat memahkotai Rio Mori. Yang kelima,
Miss USA 2007, Rachel Smith terpeleset dan jatuh di sesi evening gown tepat di tengah panggung dan disaksikan jutaan penonton secara langsung. Meskipun ia dengan cepat bangkit dan melanjutkan peragaan dengan senyuman profesional, insiden tersebut ternyata tidak menghalanginya untuk masuk ke top 5. Keputusan ini sontak memicu reaksi keras dari penonton di venue yang mayoritas berasal dari Meksiko. Saat Rachel naik ke atas panggung untuk menjawab pertanyaan di sesi Q&A, terdengar suara dan sorakan yang tak menyenangkan dari audiens, menciptakan suasana yang cukup tegang dan tak nyaman. Banyak pihak menilai reaksi ini bukan hanya karena insiden terpelesetnya, tetapi juga dipengaruhi oleh sentimen anti-Amerika Serikat di tengah kontroversi kebijakan imigrasi Amerika Serikat saat itu terhadap warga Meksiko. Yang keenam, penampilan Miss Tanzania 2007 mencuri perhatian karena tampil rontos tanpa sehelai rambut, sesuatu yang sangat jarang di dunia pageant. Keputusan ini bukan karena alasan medis, melainkan bentuk kebanggaan terhadap identitas dan budaya Afrika. Keberaniannya langsung jadi pembicaraan media dan publik, dianggap sebagai simbolik kekuatan dan kecantikan melampaui standar konvensional. Dirinya membuktikan bahwa tampil beda bisa menjadi pernyataan yang kuat di panggung internasional dengan lolos hingga ke top 10. Yang ketujuh, desain panggung Miss Universe 2007 juga sempat menuai kritik tajam dari publik dan pengamat dengan konsep menyerupai etalase toko, dilengkapi dengan bling-bling kaca dan pencahayaan yang tajam. Banyak yang menilai tampilan ini terlalu komersial dan justru membuat para kontestan seperti terlihat barang pajangan. Alih-alih merayakan kepribadian dan kecantikan mereka, kritik datang dari berbagai kalangan termasuk aktivis perempuan yang menilai desain tersebut secara simbolik memperkuat objektivitas perempuan. Meskipun pihak penyelenggara berdalih bahwa konsep ini terinspirasi dari elemen urban dan fashion show modern, banyak penonton menganggap panggung ini terasa dingin dan tidak manusiawi, mengurangi nuansa glamor dan elegan biasa yang lekat dengan Miss Universe. Padahal bagus ya. Yang ke-8, sesi nasional kostum di Miss Universe 2007 juga memicu kontroversi ketika kostum dari Indonesia dan Malaysia dinilai memiliki kemiripan karena sama-sama mengusung tema Dayak, suku asli Kalimantan. Wakil Indonesia, Agni Pratista, mengenakan busana bertema Dayak lengkap dengan hiasan bulu kepala dan ornamen tradisional. Begitu pula kontestan Malaysia yang tampil dengan elemen serupa. Kemiripan ini memicu perdebatan di media sosial dan forum pageant, terutama di antara netizen kedua negara yang sensitif terhadap isu klaim budaya. Yang ke-9, pada edisi Miss Universe 2007, penghargaan Best National Costume secara mengejutkan tidak diumumkan. Berbeda dari tradisi tahun-tahun sebelumnya, keputusan ini memicu spekulasi luas karena adanya protes terhadap sistem penilaian yang tidak adil, yakni didasarkan pada tepuk tangan atau sorakan penonton terbanyak, bukan pada keunikan atau kualitas kostum itu sendiri. Banyak pihak menganggap sistem ini cenderung bias, terutama terhadap tuan rumah. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Miss Meksiko mendapat sambutan paling meriah dan dari penonton lokal saat tampil di kostum nasional. Yang ke-10, kostum nasional Miss Meksiko 2007 sempat menuai kontroversi karena menampilkan adegan dari pemberontakan Cristero. Banyak pihak menilai kostum ini terlalu kelam dan tidak pantas untuk ajang kecantikan. Akibat protes keras dari publik, kostum tersebut akhirnya diganti dengan busana tradisional yang lebih aman dan netral, yaitu panen buah. Yang ke-11, isu politik masih menjadi kontroversi dalam kontes yang dimiliki oleh Donald Trump ini. Di sebuah polling yang diselenggarakan oleh Global Beauties, sekitar 49% dari sekitar 20.000 responden mengatakan bahwa isu politik menjadi salah satu faktor penilaian Miss Universe. 33% mengatakan bahwa isu perekonomian menjadi salah satu faktor penilaian Miss Universe 2007 dan hanya 18% responden mengatakan bahwa faktor kemenangan Miss Universe berasal dari para juri yang dianggap bersih. Wow. 12. Atmosfer Miss Universe 2007 juga diwarnai isu diskriminasi terhadap kontestan asal Asia yang terasa cukup mencolok saat itu. Meskipun Asia mengirim banyak wakil yang kuat dan prestasi nasional yang menonjol, sebagian besar dari mereka tersingkir lebih awal atau tidak mendapatkan sorotan sebanding di panggung utama. Beberapa pengamat dan fans pageant mencatat bahwa para wakil Asia kerap kali diposisikan di belakang saat peragaan, mendapat waktu tampil lebih singkat di TV, atau bahkan diabaikan oleh media internasional. Kemenangan Rio Mori dari Jepang pun sempat mengejutkan banyak pihak karena dianggap menabrak bias yang selama ini menghambat perempuan Asia bersinar di ajang seperti ini. Fakta bahwa Rio memang justru dilihat sebagai pengecualian langkah di tengah dominasi Amerika Latin dan Eropa yang selama ini jauh lebih sering difavoritkan juri maupun media.
13. Agni Pratista, wakil Indonesia di Miss Universe 2007, pernah mengungkapkan bahwa sejak tiba di Meksiko, semua kontestan dijaga dan dikawal dengan sangat ketat. Mereka tidak diizinkan berpergian tanpa pengawasan, dan setiap pergerakan peserta selalu ditemani oleh pihak keamanan. Hal ini dilakukan karena situasi keamanan Meksiko saat itu dianggap sangat rawan, terutama dalam meningkatnya kasus kekerasan dan kriminalitas di sejumlah wilayah. Bahkan para finalis hanya dapat keluar hotel dalam rangkaian acara resmi yang sudah dijadwalkan dan diamankan penuh oleh panitia. Pengalaman ini menambah sisi lain dari glamornya ajang Miss Universe. Yang ke-14, Agni Pratista juga pernah mengungkapkan pengalaman menegangkan selama masa karantina Miss Universe 2007. Saat sesi latihan busana renang berlangsung, panitia tiba-tiba menerima surat ancaman yang menyebutkan bahwa di venue terdapat sebuah bom. Situasi mendadak berubah drastis, dan seluruh kontestan langsung dievakuasi ke dalam bus untuk alasan keamanan. Venue malam final pun disterilkan total oleh aparat setempat. Meski akhirnya tidak ditemukan ancaman nyata, kejadian ini meninggalkan kesan mendalam bagi para finalis termasuk Agni, yang menyadari bahwa berada di panggung dunia yang bisa berarti menghadapi resiko tinggi. Insiden ini menjadi pengingat bahwa di balik sorotan kamera dan glamornya ajang internasional, keselamatan tetap menjadi tantangan utama, terutama di negara yang sedang menghadapi situasi keamanan sensitif seperti Meksiko saat itu. Yang ke-15, persaingan di Miss Universe 2007 jauh dari kata elegan, bahkan bisa dibilang sangat kejam dan penuh intrik. Agni menyebut bahwa di balik senyum dan glamornya para finalis, ada drama yang mengejutkan. Seorang peserta dikabarkan didorong hingga patah tangan, sementara yang lain gaunnya disemprot dengan body stain yang secara sengaja agar merusak sebelum tampil. Tidak hanya itu, Agni juga mengungkapkan bahwa para kontestan sebenarnya sudah mengetahui siapa saja yang akan masuk top 15. Seolah semuanya telah disusun sejak awal. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya sistem seleksi yang tidak sepenuhnya fair, menambah daftar panjang dugaan manipulasi di balik panggung Miss Universe. Pengakuan Agni menjadi bukti bahwa ajang ini tidak hanya tentang kecantikan dan kemampuan, tetapi juga tentang pertarungan strategi, kekuatan, bahkan sabotase. Dan yang terakhir, salah satu rumor yang beredar di kalangan pageant saat itu menyebutkan bahwa Zulaika Rivera, Miss Universe 2006 asal Puerto Rico, secara pribadi meminta kepada Donald Trump yang saat itu masih menjadi pemilik lisensi Miss Universe untuk memajukan jadwal penyelenggaraan Miss Universe 2007. Biasanya kontes ini digelar di pertengahan tahun, namun pada 2007 diadakan lebih awal, yakni 28 Mei. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berlangsung di pertengahan Juli. Rumornya, Zulaika disebut sudah tidak sabar untuk turun tahta karena tahun jabatannya penuh tekanan, termasuk sempat pingsan saat mengenakan gaun malam dan menghadapi kritikan soal citranya yang terlalu seksi. Banyak yang menduga ia merasa masa tugasnya terlalu berat dan ingin segera menyudahi tanggung jawabnya sebagai ratu sejagat. Meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, desus-desus ini menjadi salah satu sisi menarik dari narasi di balik panggung Miss Universe 2007. Menambah bumbu tentang betapa kompleksnya dan manusiawinya dunia kontes kecantikan, bahkan bagi sang juara dunia. And well, aku rasa masih banyak lagi fakta-fakta tentang penyelenggaraan kontroversi Miss Universe ini yang tidak aku sebutkan di atas. So, kalau kalian bisa nambahin sendiri, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Aku tahu ini udah kepanjangan banget, but next time kita bahas apa ya?